Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. First of all, let's give thanks to Allah Subhanahu wa taala who has given us change health and oxygen so we can breathe right now. Salawat and salam. Don't forget to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang saya hormati Bapak Mutasir selaku dosen pembimbing mata kuliah Akidah Akhlak dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 atas nama yang pertama saya sendiri Ridha Devin Ilham, dan yang kedua Georgia Rizky Anisyah, dan yang ketiga Idam Khalid Ashibuan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang Tauhid dan akan dimulai dari saya sendiri. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu, tunggal atau esa, menganggap sesuatu esa. Secara istilah syar'i, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya, meninggalkan penyembahan kepada selainnya, serta menetapkan asmaul husna dan sifat al-uliya baginya dan mensucikannya dari kekurangan dan cacat. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: pertama, apakah pengertian dari tauhid? Yang kedua, apakah pentingnya tauhid bagi kita? Yang ketiga, ada berapa tingkatan tauhid? Yang keempat, 1.3 Tujuan. Adapun tujuan disusunnya makalah ini yaitu: 1. Untuk melengkapi nilai dan tugas kelompok mata kuliah Akidah Akhlak, dan yang kedua untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang ilmu tauhid. 1.4 Manfaat. A. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi sehingga dapat dijadikan masukan dalam melihat perbedaan ilmu teori dengan praktik di lapangan. B. Bagi pembaca, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian, baik yang berhubungan dengan topik penelitian ini maupun yang tidak berhubungan sama sekali. A. Pengertian tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab tauhid, bentuk masdar atau infinitif, dan kata wahada, yang artinya al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengisahkan Allah, esa berarti tidak berbilang. Allah tidak boleh dihitung dengan 1, 2, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu menurut Muhammad Quraish Shihab mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Atau dengan kata lain, unsur atau bagian itu merupakan syarat bagi wujudnya. Adapun keesaan dalam sifatnya mengandung pengertian bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi bahasa, kata yang digunakan untuk menunjuk sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata rahim merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan rahmat atau kasih sayang makhluk. Keesaan dalam perbuatannya mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, semuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Sedangkan keesaan dalam beribadah merupakan perwujudan dari ketiga keesaan di atas.
Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa segala bentuk peribadatan harus ditunjukkan hanya kepada Allah semata. Hanya Allah yang wajib disembah, tidak boleh peribadatan itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keempat keesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas sangat penting ditanamkan dalam hati setiap orang yang mengimani adanya. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapaian keimanan tersebut harus didukung dengan pemahaman mengenal ilmu tauhid dan nama-nama lain dari ilmu tauhid. Dengan pemahaman seperti ini diharapkan bisa memudahkan seseorang untuk bertauhid yang benar. Kemudian, untuk melengkapi pemahaman tentang pengertian tauhid tersebut, berikut ini dijelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan penjelasan di atas. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang wajib padanya dan sifat-sifat boleh disifatkan kepadanya. Dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya serta tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk menetapkan kerasulan mereka, hal-hal yang wajib ada pada diri mereka, hal-hal yang boleh dinisbahkan kepada mereka dan hal-hal terlarang mengkaitkannya kepada mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya yang paling penting adalah menetapkan keesaan atau wahda Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam menerima peribadatan dari makhluknya dan meyakini bahwa dialah tempat kembali satu-satunya tujuan. Keyakinan tauhid inilah yang menjadi tujuan utama bagi kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Ilmu tauhid dan nama-nama lain dari ilmu tauhid. Dengan pemahaman seperti ini, diharapkan bisa memudahkan seseorang untuk bertauhid yang benar. Kemudian, untuk melengkapi pemahaman tentang pengertian tauhid tersebut, berikut ini dijelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan penjelasan di atas. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang wajib padanya dan sifat-sifat boleh disifatkan kepadanya. Dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya serta tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk menetapkan kerasulan mereka, hal-hal yang wajib ada pada diri mereka, hal-hal yang boleh dinisbahkan kepada mereka dan hal-hal terlarang mengkaitkannya kepada mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya yang paling penting adalah menetapkan keesaan atau wahda Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam menerima peribadatan dari makhluknya dan meyakini bahwa dialah tempat kembali satu-satunya tujuan. Keyakinan tauhid inilah yang menjadi tujuan utama bagi kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Pentingnya ilmu tauhid. Salah satu ilmu akidah yang penting untuk dipelajari adalah tauhid. Bukan hanya itu saja, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Sehingga syirik menjadi larangan yang terbesar. Sebagaimana syirik adalah larangan yang terbesar, maka lawannya yaitu tauhid menjadi kewajiban yang terbesar pula. Allah menyebutkan kewajiban ini sebelum kewajiban lainnya yang harus ditunaikan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sembahlah aku dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Rasul memerintahkan para utusan dakwahnya agar menyampaikan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, jadikanlah perkara yang pertama kali kamu dakwahkan ialah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Sehingga kewajiban ini lebih wajib daripada semua kewajiban, bahkan lebih wajib daripada berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga seandainya orang tua memaksa anaknya untuk berbuat syirik, maka tidak boleh ditaati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilman wa la tati'huma." Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah mengikuti keduanya, kata Allah. Dalam ayat ini menyebutkan hal-hal yang Dia perintahkan. Dan hal pertama yang Dia perintahkan adalah untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Perintah ini dahulukan daripada berbuat baik kepada orang tua serta manusia-manusia pada umumnya. Maka sangatlah aneh jika seorang bersikap sangat baik terhadap sesama manusia, namun dia banyak menyepelekan hak-hak Tuhannya, terutama hak beribadah hanya kepada Allah semata. Itulah hakikat dan kedudukan tauhid di agama kita. Hati yang salim adalah hati yang bertauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta dan keturunan tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim atau selamat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu hati yang salim, yaitu hati yang selamat dari dosa dan kesyirikan. Maka orang-orang yang ingin hatinya bening hendaklah ia memahami tauhid dengan benar. Tauhid adalah hak Allah yang harus ditunaikan hamba. Rasulullah SAW bersabda, hak Allah yang harus ditunaikan hamba yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Sehingga wajib membersihkan diri dari syirik dalam ibadah. Orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak membersihkan diri dari syirik, maka belumlah dia dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah saja. Teringkas dari Fathul Majid. Ibadah adalah hak Allah semata, maka barang siapa menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Maka orang yang ingin menegakkan keadilan dengan menunaikan hak kepada pemiliknya sudah semestinya menjadikan tauhid sebagai ruh perjuangan mereka. Tauhid adalah sebab kemenangan dunia dan akhirat. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor radhiyallahu anhum adalah bukti sejarah atas hal ini. Keteguhan para sahabat dalam mewujudkan tauhid sebagai ruh kehidupan mereka adalah contoh sebuah generasi yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah serta telah meraih kemenangan dalam berbagai medan pertempuran sehingga banyak negeri takluk dan ingin hidup di bawah naungan Islam. Inilah generasi teladan yang dianugerahi kemenangan oleh Allah di dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Selanjutnya tingkatan tauhid. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Artinya adalah mempercayai serta meyakini dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur dan yang lain-lain. Tauhid rububiyah adalah beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan penguasa atas segala sesuatu yang berada di alam semesta ini. Tauhid rububiyah diantaranya adalah beriman kepada Allah sebagai yang berhak untuk berbuat, seperti menciptakan apapun,
pemberi rezeki, yang menentukan qada dan qadar, serta mematikan dan menghidupkan setiap makhluk dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan cara beribadah berdasarkan dengan niat taqarrub, seperti berdoa, bernazar, meminta, tawakal, takut, berharap, kurban, dan yang lainnya dari jenis-jenis beribadah yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenis tauhid ini merupakan inti dakwah para rasul. Mengapa disebut demikian? Karena tauhid uluhiyah adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh namanya. Allah yang artinya jul uluhiyah, yang mempunyai uluhiyah. Serta karena tauhid uluhiyah merupakan pondasi dan juga asas tempat dibangunnya seluruh amal. Selain itu tauhid uluhiyah juga disebut sebagai tauhid ibadah. Karena uluhiyah merupakan sifat yang wajib menyembah Allah dengan ikhlas karena ketergantungan mereka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Manusia ditentukan oleh tingkatan din. Din sendiri mempunyai arti ketaatan. Di bawah ini adalah tingkatan din. Islam menurut bahasa adalah masuk dalam kedamaian. Sedangkan menurut istilah, Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid serta tunduk kepadanya, taat serta membebaskan diri dari syirik dan juga pengikutnya. Seterusnya iman. Iman menurut bahasa berarti membenarkan disertai dengan percaya atau amanah. Sedangkan menurut istilah iman berarti pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati dan juga perbuatan dengan anggota badan. Yang seterusnya ihsan. Ihsan menurut bahasa adalah kebaikan, yaitu segala sesuatu menyenangkan serta terpuji. Sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi yang artinya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ihsan itu mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat yaitu mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang Dia jelaskan dalam kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulnya, yakni dengan menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan serta menafikan apa yang dinafikan tanpa merubah atau mengingkari, menanyakan bagaimana ataupun menyerupakan. Namun kini beriman bahwa sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Allah mempunyai sifat yang tidak terbatas seperti Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah mempunyai rasa cinta kasih kepada setiap makhluknya tanpa batasan. Allah memberi dengan tidak adanya batasan. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama sifat jatiyah. Sifat jatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat ini berpisah dengan zatnya. Contohnya seperti berilmu, bijaksana, mendengar, kuasa atau mampu, melihat dan yang lain-lain. Yang seterusnya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah merupakan sifat yang Dia perbuat apabila telah berkehendak. Contohnya seperti bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia pada saat tinggal sepertiga akhir malam, dan datang pada hari kiamat. Tauhid asma wa sifat juga mempunyai pengaruh dalam bermuamalah dengan Allah. Di bawah ini adalah contoh-contohnya. Jika seorang mengetahui asma dan sifatnya dan juga mengetahui arti serta maksud secara benar, maka yang demikian itu akan memperkenalkannya dengan Rabb-nya beserta dengan keagungannya, sehingga ia tunduk
patuh dan khusyuk kepadanya, takut dan mengharapnya, dan juga bertawassul kepadanya. Apabila Rabb-Nya sangat dahsyat ajabnya, maka hal tersebut akan membuatnya merasa diawasi oleh Allah, takut dan menjauhi maksiat terhadapnya. Seterusnya, apabila ia mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun, Penyayang dan Bijaksana, maka hal tersebut akan membawanya kepada taubat dan istighfar, membuatnya berprasangka baik kepada Rabb-Nya dan tidak akan berputus asa dari rahmat-Nya. Yang seterusnya, manusia akan mencari apa yang berada di sisinya serta akan berbuat baik kepada sesamanya. Bab ketiga, penutup. 3.1 Kesimpulan. Tauhid dari segi bahasa mentauhidkan sesuatu berarti menjadikan sesuatu itu esa. Dari segi syar'i, tauhid ialah mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang Allah sendiri tetapkan melalui nabi-nabinya, yaitu dari segi rububiyah, uluhiyah, dan asma wal sifat. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah dengan meyakini bahwasanya Dia adalah satu-satunya pencipta seluruh makhluknya. Yang kedua, tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Dengan kaitannya yang disandarkan kepada Allah disebut tauhid uluhiyah, dan dengan kaitannya yang disandarkan kepada hamba disebut tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan. Dan yang ketiga, tauhid al-asma wal sifat, yaitu mengesahkan Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menamai dan mensifati dirinya di dalam kitabnya atau Al-Quran, sunnah nabinya. Ta'til, takyif, dan tamsil. Aplikasi tauhid bahwasanya berilmu dan mengetahui serta mengenal tauhid itu adalah kewajiban yang paling pokok dan utama sebelum mengenal yang lainnya serta beramal, karena suatu amalan itu akan diterima jika tauhidnya besar. 3.2 Saran. Demikianlah makalah ini kami buat. Tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi para pembacanya sebagai kesempurnaan makalah ini. Dan semoga makalah ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan makalah-makalah selanjutnya dan bermanfaat bagi para pembaca dan terkhusus buat kami sebagai pemakalah. Amin ya rabbal alamin. Dengan tulisan ini diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang tauhid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kami pada hari ini, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung tuliskan pertanyaan teman-teman semua di grup WhatsApp kita. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. So that's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.